Orang yang mampu menjaga diri itu adalah man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih walaupun dia itu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihatnya. Merasa bahwasanya dirinya itu ada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini menyambut panggilan Allah, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang setelah itu kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Quran. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, masih di surah Qaf. Dulu kita sudah sampai di ayat yang ke-29. Sekarang kita lanjutkan dari ayat 30. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari ketika kami berfirman kepada jahannam, apakah kamu sudah penuh? Maka neraka jahannam berkata, hal min mazid, masih adakah tambahan? Ayukur ya Muhammad liqaumika wa anzirhum. Artinya, wahai Muhammad, ingatkan kaum kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti berfirman kepada neraka jahannam, di mana Allah katakan halim talati, apakah kamu itu sudah penuh? Maka neraka jahannam kemudian berkata, hal baqiya syai'un min ziyadah. Ya, apakah masih ada tambahan ya Allah? Ada dua pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tentang makna dari ayat ini, dari jawaban neraka jahannam hal min mazid, apakah ada tambahan? Ada yang menyatakan bahwa maknanya itu pertama, bahwa neraka jahannam itu penuh sehingga tidak ada tempat yang tersisa. Hal ini sebagaimana di dalam satu riwayat ma'akhrajahu Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu an qala yulqa fin nar wa taqulu hal min mazid hatta yad'a qadamahu fiha fataqul qad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada neraka jahanam. Jadi dilemparkan ke neraka jahanam
orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata, hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Dan ditambahkan terus, ditambahkan sampai neraka jahanam itu berkata, qad sudah cukup penuh. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Bahwasanya neraka jahanam itu akan Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan manusia dan juga jin, mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dari ayat ini adalah nantinya sampai penuh, sehingga neraka jahanam menyatakan kotakul qad sudah cukup, sudah penuh sudah sesak. Ini pertama apa yang dikatakan oleh sebagian mufassir, dan itu sekali lagi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam berbagai ayat, termasuk juga ketika berkata kepada iblis, laman tabi'aka minkum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Siapa di antara mereka manusia mengikuti kamu, maka aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu semua. Jadi sampai penuh, kata sebagian mufassir. Namun sebagian yang lain itu menyatakan bahwasanya makna dari ayat ini adalah annaha minas sa'ah, bahwa neraka jahanam itu sangatlah luas. Haitsu yadkhuluha may yadkhuluha wa fiha mawdi'un lil mazid, di mana banyak sekali yang masuk akan tapi masih ada tempat kalau masih ada yang mau masuk. Jadi begitu luasnya neraka jahanam, sehingga walaupun masih ada tambahan itu masih cukup. Ya kalau bahasa modernnya bermarusak lah, ngiring pada tambahan boleh. Jadi masih ada tempat bagi mereka yang durhaka kalau kemudian masih mau ditambahkan. Jadi itu sebagian dari makna yang dikemukakan oleh mufassir. Ada yang menyatakan bahwa ya ditambah sampai kemudian benar-benar penuh, fatakul qad sampai neraka jahanam itu berkata sudah cukup penuh. Ini mengisyaratkan bahwa dalam neraka itu juga banyak sekali penghuninya, sehingga neraka yang begitu luas itu banyak sekali yang masuk di dalamnya. Karena memang sekali lagi di dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW itu kan juga mengisyaratkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, bahwasanya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah membicarakan tentang neraka dan juga bagaimana sifat dari orang yang masuk ke dalamnya, dan bahwasanya neraka itu begitu luas sehingga mampu menampung manusia yang durhaka mulai dari permulaan sampai nanti di hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membicarakan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena sekali lagi sebagaimana yang memang ada di dalam Al-Quran yang mengandung dua hal ini, basyiran wa nadhiran, kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa, nadhiran, peringatan bagi orang-orang yang durhaka. Setelah Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang sifat orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, termasuk juga betapa luasnya neraka jahanam, maka Allah kemudian membicarakan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa uzrifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan surga itu didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa, di mana itu kemudian ghaira ba'id, yang tidak jauh. Ini merupakan satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga isyaratnya bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga yang akan mereka masuki, fi makanin ghairi ba'id, di tempat yang tidak jauh, bal hiya bimar'i minkum, jadi terlihat oleh mereka, yushahiduna fil mauqif wa yanzuruna ma fiha, jadi mereka menyaksikan surga yang nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itu kemudian Allah Subhanahu wa taala isyaratkan siapa orang-orang yang nantinya akan masuk surga. Allah katakan dari dalam hal ini, qul malaika hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Inilah nikmat yang kamu lihat, ini adalah surga yang dijanjikan kepada kalian di dalam kitab melalui lisan dari para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kalian. Hadza ma tu'adun. Jadi ini adalah nikmat yang merupakan surga sebagaimana yang telah dijanjikan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab, melalui juga disampaikan melalui rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Likulli awabin hafiz, di mana malaikat kemudian menyebutkan di dalam ayat ini, Allah mengisyaratkan sifat dari mereka yang akan masuk surga ini. Sifat tentu saja dari al-muttaqin sini. Pertama yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, likulli awabin hafiz, bagi setiap awab. Awab itu adalah orang yang bertaubat. Huwa likulli raja ilallah ta'ala wa ta'atihi bitawbah anil ma'siyah wal iqla' anil dzambi. Jadi yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang tidak lepas dari salah dan khilaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak berbuat salah, khata', bahkan Rasulullah katakan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Tapi dari orang yang banyak berbuat salah adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini memang adalah makhluk yang banyak berbuat salah. Bahkan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu pernah dalam satu kesempatan bersama dengan para sahabat ada di satu tempat padang pasir. Rasulullah pada saat itu menyuruh para sahabat, wahai coba kalian, wahai para sahabat, coba cari ranting-ranting di sekitar sini. Kata para sahabat, sepertinya tidak ada ranting-ranting ini ya Rasul. Tapi kata Rasulullah, cobalah kalian berpencar, cari. Maka para sahabat pun berpencar, mencari ranting-ranting sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Agak lama mereka kembali, dan ternyata mereka berhasil menemukan ranting-ranting itu. Dikumpulkan ternyata cukup banyak juga. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, inilah perumpamaan dari dosa, kesalahan yang dilakukan oleh anak Adam. Kadang-kadang anak Adam itu secara sepintas melihat bahwasanya dirinya itu tidak punya salah,
Akan tetapi setelah benar-benar mencari sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ini, melihat kepada dirinya, merenungkan, melakukan introspeksi, dia akan merasakan bahwa ada banyak ternyata kesalahan, kekhilafan yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Kadang-kadang kita tidak merasakan hal tersebut. Bangun pagi, kadang kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah kan mengajarkan lewat doa alhamdulillah. Ucapan pertama yang harus kita ucapkan pada saat bangun tidur itu adalah kata hamdalah, bersyukur karena diberikan nikmat bisa bisa hidup lagi, bisa bangun. Sebab ada juga orang yang tidur dan bangunnya di dalam kuburan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Bersyukur. Tapi kadang-kadang ada yang bangun kemudian ada banyak yang dipikirkan, tidak menghayati apa yang menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau direnungkan, kata Rasulullah SAW, sungguhnya akan mendapatkan banyak sekali kesalahan yang dilakukan. Ada buku yang pernah saya baca, judulnya adalah 24 jam bersama Allah. Dalam buku itu dikisahkan bagaimana sesungguhnya sulitnya benar-benar menjaga diri untuk tetap tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saja banyak sekali godaan-godaan yang dihadapi di dalam kehidupan. Yang itu walaupun kemudian tidak kita inginkan, kadang-kadang datang begitu saja gitu. Dia menggambarkan misalnya pada saat naik di bis kota gitu, sudah berusaha untuk menjaga pandangannya. Tiba-tiba ada juga yang lewat itu perempuan cantik tidak pakai jilbab. Cantik lagi itu semua. Dia kemudian berusaha untuk tidak melihatnya, tapi karena cantik lirik juga sedikit. Dia kemudian ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur." Allah itu mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Inginnya, kata dia, tidak ingin melihat, tapi tadi kok cantik sekali ya yang lewat itu, sehingga melirik lagi. Dia kemudian ingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah itu mengetahui mata yang berkhianat itu, yang melirik-lirik itu. Ini saya kena firman Allah, wa ma tukhfi sudur, apa yang tersembunyi di dalam hati. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan likulli awwab, hamba yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja, jadi yang senantiasa kembali kepada Allah, wa ta'atihi, kembali kepada ketaatan, bitaubat di anal maksiyah, dengan taubat terhadap maksiat yang dilakukan. Makanya memang Rasulullah SAW sendiri itu memberikan contoh bagaimana beliau walaupun sudah diberikan jaminan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi beliau mencontohkan untuk tetap istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari, dalam satu riwayat 70, dalam riwayat yang lain itu 100 kali mohon ampun di dalam sehari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita umatnya, bahwa Rasulullah SAW sendiri yang sudah diberikan jaminan ampunan oleh Allah masih mohon ampun, apalagi kita yang tidak ada jaminan ampunan. Tentu kita lebih layak lagi untuk banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini awal yang mengisyaratkan bahwa mungkin saja dalam kehidupan kita ini berbuat salah,
Tapi yang penting adalah raja ilallah, kembali segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang pernah saya sampaikan tentang sifat dari orang yang bertakwa, di situ salah satunya adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang yang ketika dia melakukan satu perbuatan fahisyah atau menzalimi diri mereka sendiri, langsung ingat kepada Allah. Setelah itu dia mohon ampun. Fastaghfiru lidzunubihim, mohon ampun atas dosa yang mereka lakukan. Karena tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Awwab. Kemudian yang kedua adalah hafid, yang bisa menjaga diri. Kathirul hifdi li hududillah wa syara'i'i, yang banyak menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yahfadhu al-ahda, menjaga janji, fala yanquduhu wa la yanqusuh, tidak mengingkarinya, wala yu'minu syai'an min, tidak meremehkan satupun dari ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang banyak bertaubat, kemudian yang kedua adalah yang menjaga diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri untuk terus bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri agar tidak terjatuh kepada larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kalau dia punya janji, tetap menjaga janjinya, tidak mengingkarinya, termasuk juga menjaga janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita sesungguhnya kan sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala di alam rahim, kan? Alastu bi rabbikum, sudah ambil persaksian, bukankah aku adalah Tuhanmu? Qalu bala. Maka setiap kita itu berkata, benar ya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, ay dzalikal mulhafid 'alal hudud fala yaqtabuha wa man khafa Allah wa lam yakun ra'ahu. Orang yang mampu menjaga diri itu adalah man khasyar rahmana bil ghaib, orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih walaupun dia itu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihatnya, merasa bahwasanya dirinya itu ada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu peristiwa Umar bin Khattab radhiyallahu an itu kan pernah melihat seorang penggembala, dia membawa kambing yang sangat banyak, dan kemudian Umar bin Khattab berkata kepadanya, "Wahai penggembala, kambing-kambing kamu itu bagus-bagus, saya ingin membeli satu saja kambing dari kamu." Apa yang dikatakan oleh penggembala itu? "Mohon maaf, kambing ini bukan milik saya. Saya hanya menggembala, ini adalah milik majikan saya." Kata Umar, "Ya kan tidak mungkin tahu majikan kamu itu. Kambingnya kan banyak, kamu jual satu, tidak mungkin dia akan menghitungnya. Tidak tahu, sudah jual saja." Ini ngetes juga Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan oleh penggembala itu? "Wahai orang tua, memang majikan saya itu tidak akan tahu
apa yang saya lakukan, kalaupun saya menjual kambing saya ini, akan tapi Allah itu maha melihat apa yang saya lakukan. Allah itu akan mengetahui bahwa saya telah berbuat khianat terhadap majikan saya. Saya menjual sesuatu yang bukan milik saya. Jadi kalau majikan saya tidak melihat, tidak mengetahui, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui apa yang saya lakukan. Satu hal yang menunjukkan bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala dalam hati penggembala itu. Atau apa yang pernah juga disaksikan oleh Umar bin Khattab pada saat beliau itu sedang keliling. Karena di antara kebiasaan dari Umar bin Khattab itu kan keliling untuk mengetahui keadaan dari rakyatnya. Dan ini tapi bukan pencitraan ya. Karena Umar bin Khattab itu kelilingnya nyamar itu. Dan yang disamperin itu tidak tahu bahwasanya beliau itu adalah khalifah. Pada saat itu Umar bin Khattab mendengar perbincangan di sebuah rumah agak malam gitu kan. Ada seorang ibu bilang kepada anaknya, itu susu itu kamu ambil tepung, kamu campur supaya itu susunya itu semakin banyak. Kata anaknya, jangan ibu, ini tidak boleh, sudah dilarang oleh Khalifah Umar. Perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan. Kata ibunya, sudah, Umar tidak mungkin tahu. Tidak ada yang tahu. Khalifah Umar tidak mungkin tahu apa yang kamu lakukan. Apa yang dikatakan oleh sang anak itu. Wahai ibu, Khalifah Umar mungkin tidak melihat apa yang kita lakukan. Tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi Allah itu tahu dan melihat apa yang kita lakukan. Sudah, jangan. Maka Umar bin Khattab kemudian menandai rumah itu. Besoknya kemudian dia kumpulkan anaknya ini. Nih, kumpul kambing. Engkau ambil parabon. Bagus dia parabonnya. Siapa ini? Ini akhlaknya sangat bagus. Dan kemudian dikawinkan dengan salah satu anaknya. Sehingga ketika dilamar terkejut juga itu. Kok tiba-tiba datang Khalifah Umar tidak melamar. Dan ternyata Khalifah Umar itu mengetahui perbincangan antara sang ibu dengan anak itu. Jadi dia sangat tertarik terhadap akhlak yang dimiliki oleh anak perempuan itu. Yang sekali lagi merasa bahwasanya dirinya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari keturunannya adalah nanti salah satunya dari keturunan Umar bin Khattab lewat perempuan yang punya iman yang kuat seperti itu adalah yang kita kenal, yaitu Umar ibnu Abdul Aziz. Jadi berasal dari seorang ibu, bukan ibunya langsung, bukan neneknya nanti, yang memang mempunyai keteguhan. Man khasyar rahmana bil ghaib, yang takut kepada Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, bil ghaib, walaupun tidak melihatnya. Khafallah bi sirrihi. Wa jaa bi qalbin munib, dan datang dengan hati yang bertaubat. Jadi di sini juga Allah Subhanahu wa taala isyaratkan tentang hati yang bertaubat. Tentang orang yang takut kepada Allah. Itu juga ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah, di antara orang yang
nantinya mendapatkan naungan itu kan adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang yang ingat kepada Allah padahal dia sedang sendiri, kemudian beridanglah air matanya. Wa huwa aidan man raja'a ila Allah biqalbin munib. Jadi yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertaubat. Jadi hati yang ingin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hati yang selamat, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terhadap orang-orang yang punya sifat yang seperti itu kemudian dikatakan udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga ini dengan selamat. Ai bisalamatin minal adab. Selamat dari adab, tidak mendapatkan adab. Termasuk juga nikmat itu akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika yaumul khulud. Ini adalah hari yang abadi karena nikmat itu akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan. Jadi bagi orang-orang yang ada di surga, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa yang mereka inginkan semua kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma tastahihil anfus yang diinginkan oleh mereka termasuk juga wa taladdu a'yun dalam pandangan mereka, artinya secara lahir, kemudian secara lahir yang mereka lihat itu memang merupakan hal-hal yang diinginkan. Jadi apa yang terbetik keinginan itu kemudian langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu karunia yang berharga yang diberikan oleh Allah. Waladaina mazid. Dan di sisi kami itu masih ada tambahan, ziyadah. Ada yang menyatakan bahwasanya ziyadah di situ adalah annaha nadru ila wajhillahi ta'ala al-karim. Memandang Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Itu adalah satu puncak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada di surga itu sesuai dengan apa yang memang diinginkan. Sebagaimana yang kita lihat dalam berbagai ayat, itu kemudian merupakan balasan dari apa yang dilakukan oleh manusia. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Silahkan sekarang makan, minumlah kalian sesuai apa yang kalian inginkan. Bima kuntum ta'malun. Hani'an itu dengan penuh mudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan karena apa yang telah kalian lakukan. Jadi balasan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia selama di dunia. Di dunia menahan diri melalui puasa, maka di akhirat itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita melakukan banyak hal dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat itu akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling sangat diinginkan adalah al-mazid, waladaina mazid. Bagaimana kita kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu gambaran tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Ya, kalau kemudian kita renungkan ya sifat-sifatnya ini adalah awal, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari apa yang dilarang oleh Allah, berusaha terus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah melihat apa yang kita lakukan sehingga orang itu mampu untuk menjaga dirinya. Orang yang tidak menjaga diri itu salah satunya karena tidak merasa bahwasanya dirinya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut dengan ihsan. Sehingga Rasulullah SAW itu kan mengisyaratkan kenapa orang itu berzina, kenapa orang itu misalnya mencuri, karena tadi keimanan yang sudah pada titik nadir.
La yazni zadin hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu berzina pada saat dia berzina itu dalam keadaan iman, percaya tadi bahwasanya apa yang dia lihat itu, apa yang dilakukan adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kemudian kita lihat misalnya di antara orang yang dalam satu kisah itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari batu yang menghimpit gua, salah satunya adalah dia punya kesempatan untuk berzina dengan sepupunya karena sepupunya butuh kepada uang, sudah diberikan, tapi kemudian diingatkan, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Langsung dia itu tinggalkan. Iya, ini tidak boleh. Jadi langsung diingatkan oleh sepupunya, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Dia langsung kemudian takut karena dia sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Orang yang terus melakukan itu kan merasa bahwasanya apa yang dia lakukan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian mereka yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang awal, yang hafid, yang khasyar rahmana bil ghaib, dan nanti kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang bertaubat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fi salahil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.